Ya, pemirsa, keterangan Riza Khalid, salah seorang tokoh kunci dalam rekaman kasus pencatutan nama presiden yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto, menjadi sangat penting untuk membongkar kasus ini. Namun pengusaha minyak kelas kakap itu ditenggarai telah berada di luar negeri pasca terkuaknya kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam lobi kontrak karya Freeport. Riza Khalid pun mangkir, tidak memenuhi panggilan untuk hadir dalam persidangan MKD maupun panggilan dari Kejaksaan Agung. Akankah aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung dan Polri mampu memburu untuk menghadirkan sosok Riza Khalid kembali ke tanah air demi mengungkap kasus pencatutan nama presiden? Apalagi Presiden Joko Widodo telah memberi sinyal agar aparat penegak hukum menyusuri keberadaan pengusaha minyak kelas kakap ini. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio mantan Wakil Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas dan Satgas Anti Mafia Migas, yaitu Naryanto Wagimin. Selamat sore, Pak Naryanto. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Terima kasih. Iya, dan kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Selamat sore, Pak Badrodin. Halo. Oke, tampaknya terputus. Dan pemirsa, sebelum kami mulai perbincangan ini, kami akan menyampaikan informasi mengenai pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang kemarin menegaskan bahwa Polri punya kewajiban untuk mengusut kasus Papa minta saham secara pidana. Menurut JK, Polri tidak perlu menunggu laporan Presiden Joko Widodo dan harus langsung bertindak jika mengetahui ada tindakan melawan hukum terkait kasus Papa minta saham. JK menyatakan perintah dari Presiden Joko Widodo pun sudah jelas agar kasus Papa minta saham diusut tuntas. Kejaksaan, polisi lah yang berkewajiban. Kalau dia tidak menjalankan, ada dia melihat suatu gejala kejahatan, polisi dan jaksa tidak menanganinya, justru polisinya yang salah atau kejaksaan yang salah. Kemarin Pak Presiden juga bilang ke Kapolri untuk memanggil Riza Khalid di luar negeri, Pak. Apakah Bapak juga ingin minta manggil? Ya, ini tidak ada masalah pribadi di sini. Kalau Presiden sudah panggil, otomatis tidak ada, polisi harus taat. Iya, kita akan langsung sapa kembali Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Selamat sore, Pak Badrodin. Selamat sore. Iya, Pak Badrodin, statement Anda kemarin menyatakan bahwa belum ada perintah dari Presiden. Tetapi kita tadi saksikan bersama-sama ada pernyataan dari Wakil Presiden yang mengatakan bahwa seharusnya polisi tidak menunggu ada perintah dari Presiden dan kalau mengetahui ada tindakan melawan hukum langsung mengusut sendiri. Komentar Anda tentang statement Wakil Presiden? Ini yang kasus yang mana nih? Oke, ini tentang kasus untuk memburu Riza Khalid, Pak Badrodin. Begini, kita tanya dulu, statusnya Riza Khalid ini statusnya apa? Saksi berarti, Pak? Saksi. Nah, kalau saksi kan harus dipanggil dulu. Kalau jaksa mau ada kasusnya di situ, jaksa mau memanggil Riza Khalid, silakan dipanggil dulu. Karena ada ketentuannya, ada hukum acaranya. Nah, kalau dipanggil sekali tidak hadir, dipanggil 2 kali tidak hadir, yang ketiga itu ada perintah untuk membawa, itu sama dengan upaya paksa. Nah, kalau memang tidak bisa upaya membawa, memerlukan bantuan Polri, ya silahkan minta bantuan Polri, Polri akan membantu, gitu. Jadi harus jelas dulu statusnya Riza Khalid ini sebagai apa. Kalau dia sebagai saksi dipanggil 2 kali tidak hadir, ya itu ada upaya paksa, nah itu bisa minta bantuan kepada kepolisian. Oke, gitu. Pak Badrodin, jadi saya harus mungkin... jelas dulu statusnya, bukan, oh ini sudah ditangkap Khalid, nah masalahnya apa dulu, gitu loh. Iya, Pak Badrodin, saya mungkin bisa potong sebentar, Pak Badrodin. Kalau ditetapkan tersangka, itu bisa juga. Oke. Baik. Pak Badrodin, saya ingin tahu sebenarnya posisi Polri dalam kasus ini karena kemarin Anda sempat mengeluarkan pernyataan bahwa memang tidak akan melakukan tindakan apapun terhadap kasus Papa minta saham karena belum ada perintah dari Presiden. Tetapi ada statement dari Wakil Presiden. Ini jangan dibalik-balik, nanyanya apakah sudah ada perintah dari Presiden, belum, tapi kemudian digabungkan dengan pernyataan yang sebelumnya tidak melakukan apa-apa karena saya harus menunggu sidang MKD itu statement ini. Bapak sendiri, gitu. Pak Badrodin. Jadi jangan dibalik-balik, jangan dicampur-campur, nanti akhirnya pernyataan itu menimbulkan pengertian yang berbeda. Oke, saya hanya mengutip pernyataan Anda sendiri, Pak Badrodin. Iya.
Iya, kan waktu itu konteks pertanyaannya bagaimana, jawaban saya bagaimana, jangan Oke. campur aduknya ini. Oke, baik. Iya. Sekarang posisi Polri seperti apa untuk kasus ini Dari setelah awal ada saya pernyataan sudah Wapres? sampaikan, saya menunggu dari sidang MKD. Karena itu nanti mudah-mudahan bisa terungkap fakta-fakta yang ada di sana yang mungkin selama ini belum diketahui publik sehingga bisa jelas kasusnya yang di luar kasus tindak pidana korupsi. Karena kalau kasus tindak pidana korupsi sudah ditangani oleh pihak kejaksaan. Tidak mungkin saya Polri menangani juga kasus tindak pidana korupsi. Nanti terkesan akan ada rebutan di situ. Itu yang sebetulnya pernah saya sampaikan. Oke, baik. Saat ini adakah komunikasi yang dilakukan oleh Polri dengan Kejagung atau Kejagung kepada Polri terkait kasus ini, Pak Badrodin? Sudah ada komunikasi. Tadi juga saya diskusi juga sama Jaksa Agung. Jaksa Agung sekarang juga sedang melakukan penyelidikan, belum meningkat pada penyidikan. Ini, ya, jadi belum masih dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Apakah nanti yang ditangani itu ada pidananya atau tidak? Kalau tidak ada pasti dihentikan. Kalau ada dilanjutkan pada tingkat penyidikan. Oke, kalau saat ini ke pihak kepolisian tapi tak mengetahui di mana persisnya keberadaan Riza Khalid. Ya, setahu kami sudah keluar dari Indonesia pada tanggal 3 Desember yang lalu. Tetapi posisi persisnya di negara apa, Polri tahu, Pak Badrodin? Ya, kita negara awal yang dituju tahu, tapi apakah dari negara itu keluar lagi kita belum cek. Oke, apakah sudah ada perintah atau perbincangan khusus antara Presiden atau Wakil Presiden kepada Anda terkait perkembangan kasus ini, Pak Badrodin? Kalau perintah secara khusus tidak ada, tetapi kan kita juga melakukan antisipasi manakala semua pihak itu. Apakah nanti Pak Ma'ruf Samsudin melaporkan kepada polisi konstruksi kasusnya apa? Nah, kalau misalnya dari pihak SN melaporkan kepada Polri kasusnya apa? Kalau misalnya dari pihak SS ini melaporkan kepada Polri kasusnya apa? Ini sudah kita bahas di Barreskrim Mabes Polri. Oke, kalau saat ini kasus ini mungkin terlihat lebih maju di Kejaksaan Agung karena memang sudah ada penyerahan barang bukti dan Ma'ruf Samsudin maupun Sudirman Said sudah diperiksa. Apakah kalau nanti kemudian ada laporan yang masuk ke Polri, dua lembaga hukum ini akan berjalan bersamaan atau memang polisi lebih menunggu Kejaksaan Agung selesai dengan kasus itu kemudian bila memang minta bantuan Polri baru akan bergerak? Akan seperti apa mekanismenya, Pak Badrodin? Begini, kita kan di dalam penanganan kasus antara Polri, Kejaksaan, dan KPK. Ini kan sudah ada ketentuannya bahwa kalau sudah ditangani oleh satu instansi yang lain menyerahkan kepada kepada yang menangani duluan. Itu kan sudah ada aturannya, tidak bisa terus kita berebut menangani kasus. Tetapi kalau diminta bantuan, apakah diminta bantuan oleh KPK, apakah diminta bantuan oleh Kejaksaan Agung, tentu kita membantu sepenuhnya dalam keadaan ini. Nah, itu yang harus kita pegang, prinsipnya itu dulu. Nah, kemudian, kasus-kasus lain yang bukan tindak pidana korupsi tentu bisa saja polisi melakukan penyelidikan. Makanya tadi saya sampaikan kemungkinan ada temuan-temuan yang dari MKD ini yang selama ini belum terungkap sehingga bisa melengkapi kasus-kasus yang selama ini. Karena memang kita menilai kalau itu dikenakan kasus penghinaan juga belum sempurna deliknya. Kemudian kalau ada yang melaporkan misalnya kasus penipuan juga belum sempurna deliknya. Sehingga kita memerlukan mungkin ungkapan-ungkapan fakta hukum lebih lanjut yang bisa
kita jadikan dasar untuk melengkapi kasus-kasus di luar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Oke, kalau kita melihat perkembangan kasus ini dan kita juga kemudian melihat bagaimana pemutaran rekaman dan kesaksian dari sejumlah saksi. Kalau dari pandangan Anda, Pak Kapolri, apakah memang ada yang bisa kemudian dijadikan atau dikenakan pasal dari apa yang terjadi dalam kasus rekaman yang dilaporkan oleh Menteri SDM ini? Nah, ini kan perlu harus diselidiki dulu apa yang disampaikan itu. Dalam rekaman itu tentu harus bisa dilengkapi. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa delik-delik yang memang bisa kita masukkan ke sana. Tetapi delik ini belum sempurna, sehingga memerlukan satu fakta-fakta yang lain, fakta hukum yang lain yang bisa kita melengkapi kasus itu untuk bisa diproses secara hukum gitu. Oke, baik. Kalau kemudian nanti ada laporan dari Presiden atau Wakil Presiden untuk kasus ini yang masuk kepada Polri, akan seperti apa mekanisme pemanggilan seorang Riza Khalid, Pak Badrodin? Semuanya itu sudah diatur di dalam ketentuan KUHAP. Ya, hukum acaranya itu sudah ada. Sama dengan yang lain, tidak mungkin ada bedanya. Semua itu kan sudah diatur di dalam KUHAP, bagaimana cara memanggil seseorang, bagaimana menentukan itu seorang menjadi tersangka. Itu semua sudah ada aturannya. Tak mungkin kita keluar dari situ dan semua diperlakukan sama. Oke, baik. Terakhir Pak Badrodin, ada pernyataan dari Pak JK yang mengatakan kemarin bahwa kalau seharusnya Polri bertindak lebih agresif bila mengetahui ada sesuatu yang memang melanggar hukum, dan kalau tidak diusut justru malah bisa diduga ada apa-apa. Apakah kemudian Anda bisa memberikan pernyataan atau mengomentari apa yang dikatakan oleh Wakil Presiden ini? Ya begini, tadi kan saya sampaikan, polisi sendiri sudah mendiskusikan masalah-masalah ini. Ada beberapa hal yang di luar itu, misalnya di luar kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan, bisa dimasukkan di situ, tetapi itu delik itu belum sempurna. Gitu, belum sempurna. Bisa saja nanti kita tangani, tetapi nanti kalau misalnya tidak sempurna, tidak ada bukti lain yang bisa menguatkan, nanti kita SP3, nanti diduga wah polisi ini pasti ada apa-apanya. Nah, untuk menghindari fitnah-fitnah yang seperti itu, sebaiknya tidak terburu-buru. Gitu. Ada memang salah satu yang misalnya kita katakan bahwa itu bisa masuk penipuan dari sisi dari sisi MS misalnya. Tetapi juga itu kan deliknya delik material, sehingga masih memerlukan satu pembuktian lain, kelengkapan bukti-bukti fakta-fakta hukum lain yang bisa menguatkan dugaan kasus itu masuk di dalam kasus penipuan. Oke, baik. Artinya Polri memang mau memastikan fakta-fakta hukum pendukungnya cukup kuat sehingga nanti kasusnya tidak prematur dan gugur di tengah jalan. Seperti itu ya Pak Badrodin? Kita menghindari itu, karena penegakan hukum itu bisa dijadikan alat politik, bisa dijadikan alat untuk kepentingan tertentu, sehingga memang harus hati-hati di dalam melakukan proses penegakan hukum. Oke, baik. Terima kasih Pak Badrodin. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan kasus ini. Oke, baik pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali usai jeda komersial berikut ini.